Enggak. Oke, ceritane Gibran iku mau piye? Ceritane Gibran ngono. Iku Gibrane sing Gibran sapa sih? Anak Jokowi. Khalil Gibran. Anak Jokowi kan. Iku kan berarti kan kasusnya Gibran kan sing wedok kesuwen ngenteni kan ya. Durung dikai kepastian kapan ya. Ya itu yang dibutuhkan itu kan kepastian ya. Nek menurutmu lanang butuh ya apa? Brep. Ya. Sekarang mari kita bermain petak umpet. Jika kau bersembunyi di hati, tidak sulit menemukanmu. Tetapi jika kau bersembunyi di balik cangkangmu sendiri, maka tidak ada gunanya. Siapapun mencarimu, seorang perempuan bisa menipu wajahnya dengan senyuman. Maksudnya? Pendalamannya ngeri. Itu apa? Itu Sang Nabi. Pasir dan bui. Enggak, judul besarnya bukunya apa? Pasir dan bui. Karyanya Gibran kan ada 2 karya yang luar biasa. Ada Sayap-Sayap Patah dan ada The Prophet. The Prophet itu artinya ini Sang Nabi. Kenapa dijudulkan Sang Nabi, John? Tahu nggak? Jadi ini sebagai pembicaraannya ya, sebagai wacana sih. Jadi Gibran itu pernah hidup di timur, tepatnya di Lebanon. Waktu umur 14-an tahun itu keluarganya pernah mengalami krisis. Kabar-kabarnya itu efek dari nazisme. Jadi benci sama rasisme itu. Akhirnya Gibran itu lari ke Amerika sama keluarganya. Jadi kalau dilacak sejarahnya itu Gibran malah menguasai 2 dimensi pengetahuan baik itu di timur maupun di barat. Belajar di Amerika Serikat dan belajar di Lebanon timur. Tapi waktu dia bermukim di Amerika Serikat, dia kembali lagi ke Lebanon. Tujuannya hanya satu, belajar ilmu timur, maksudnya ilmu keislaman. Nah, dari latar belakang lahirnya Sang Nabi ini atau buku The Prophet itu karena salah satunya terinspirasi dengan Nabi Muhammad. Luar biasa loh ya. Padahal Gibran kan nggak orang Islam. Ya, Gibran nggak orang Islam loh ya. Tapi dia terinspirasi dengan Nabi Muhammad. Karena gara-gara dia mempelajari banyak kajian keislaman, ilmu keislaman, studi Islam. Yang menarik, dia seorang bujangga yang nggak menikah. Itu jomblo sih. Aja ditiru. Kalian berdua ini. Gara-garanya apa, John? Dia itu sudah naksir perempuan. Dari keluarga si perempuan sudah oke, keluarganya Gibran sudah oke. Gibran itu banyak pertimbangan. Merasa bahwa kalau nanti saya menjadi suaminya dia, saya takut malah menyakiti istriku. Saya takut nanti waktu menjadi suami tidak menjadi suami yang baik. Akhirnya renungkan. Akhirnya nggak jadi nikah. Itu yang pertama. Yang kedua, wis wayahe nikah, John. Wis wayahe nikah. Katakanlah hari ini sudah menyebar undangan. Ya. Tapi malah itu dibatalkan oleh Gibran sendiri. Jadi Gibran minta waktu, nantilah 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Dari jangka waktu yang ditentukan Gibran itu sama calon istrinya, akhirnya kalau perempuan digantung kayak begitu, ada laki-laki blegadus, terus pakai blaus kayak apa, tiba-tiba datang sama perempuan itu, meyakinkan, yakin kan perempuan, wes oke lah, yang penting kamu serius sama saya, akhirnya menikah. Tanpa sepengetahuan Gibran. Dari situ Gibran halunya luar biasa. Nah,
merasakan kegoncangan yang luar biasa itu John. Gibran itu lari di sebuah gunung namanya gunung apa namanya? Orpales kalau nggak salah. Dia di bawah gunung merenung seorang diri dengan membawa kegalauan kehancuran hatinya itu toh. Sendirian dia menulis sebuah buku itu menggambarkan kehancuran dirinya sama orang yang dicintainya itu dikawini sama orang lain. Dan bukunya dijuduli apa? Sayap. Sayap patah. Hilang harapannya punya tapi itu buku yang tidak terrealisasi kan. Nggak selesai. Nggak ada endingnya. Bu endingnya di opo? Larang men, ending men. Luci. Sayap patah tak kamu telusuri Ji. Itu dijeplak oleh Ahmad Dhani. Oh, apa? Dibuat lagu. Judulnya apa? Separuh nafasku. Itu terinspirasi dari kehidupannya Gibran. Nafasku Lagu ini Bijan. datang sama dirimu. Nah, jeplak sama Ahmad Dhani. Ahmad Dhani ternyata bacaannya sampai di situ. Kalau saya bicara Gibran, filenya masih di sini Don. Saya ringkas bait-baitnya Gibran, saya terjemahkan sesuai versi saya. Tapi pokok permasalahannya berarti karena banyak pertimbangan kan. Itu bila digambarkan di sini kan ada ya. Ada jelas. Dua orang. Enggak. Oke, ceritanya Gibran iku mau piye? Ceritanya Gibran ngono. Iku Gibrane sing Gibran sapa sih? Anak Jokowi. Kahlil Gibran. Anak Jokowi dan wali kota. Enggak ya? Itu sing yang jadi itu Kaisang. Ya, sing dipertimbangke apa? Gibran kan sing dodolan dang ya. Khalil Gibran. Pertimbangannya apa kok sing Banyak pertimbangan. Itu dia merasa itu belum maksimal atau merasa belum mampu membahagiakan pasangannya nanti ke depan. Takut kalau nanti menghancurkan, takut nanti kalau rumah tangganya berantakan. Akhirnya wangi minder. Jadi dia minta waktu itu ingin mengukuhkan, memantapkan hatinya. Tapi mungkin waktunya terlalu lama ya ada laki-laki lain. Nah itu sebagai jurus kita sih. Kita cari perempuan yang itu digantung oleh laki-laki lain. Kita masuk aja. Kita masuk aja. Kita data mana perempuan yang digantung. Kita data yang cantik-cantik. Oh kita tinggal masuk. Pasti dapat sih. Kasus banyak ya. kira-kira Dialami sama kita. Nah, itu juga bisa mewakili perasaan juga aja. Iya. Karena kamu sendiri awakmu dewe gitu terlalu banyak pertimbangan akhirnya kan seperti itu padahal sudah ada banyak. Tapi itu masalahnya yang Gibran berarti. Gibran. Masalah Gibran. Loh tapi Gibran itu orang produktif. Dia dari mengalami kehancuran itu kan dia melahirkan banyak karya. Ya karena pengalaman juga loh berarti kan. Tapi uniknya Gibran John, saya pernah menemukan data itu, pernah membaca artikel Gibran, dia itu satu hari, kita mungkin kalah, dia satu hari itu bisa menghabiskan kopi 14 gelas satu hari. Apa lambungnya apa? Ngopi ngorong nih. Makanya dia kan mati muda. 46 kalau nggak salah dia mati muda. Lambungnya apa? 14 kopi sehari. Itu kan berawal dari nengan itu menyepi neng ngisor Gunung Orpales. Lebanon. Tapi ini kasus wong-wong saiki ini. Kasusmu. Hari ini kasusnya termasuk saya. Ditinggal nikah kan selesai. Nggak produktif. Tapi tetap sakit hati. Oh itu manusiawi lah. Siapapun sakit hati. Ya nggak sakit hati. Apa Jod? Menyayangkan. Akhirnya di belakang hari kan kita menyayangkan. Oh kenapa nggak kemarin-kemarin saya nikah. Tapi kan dibalik itu kan kita bisa melihat keindahan-keindahan yang
yang banyak. Oh ternyata yang cantik itu enggak itu aja. Itu kan pembelaanmu Ternyata dewe. benar masih ada banyak yang cantik. Itu kan pembelaanmu dewe. Itu kan untuk apa? Meredamkan sensasi yang kemarin tuh. Walaupun kan kayak JB kan belum dapat Beranjang loh. beranjang. Jaring. Jaring deh, jaring. Jaring wis entuk loro ya kan. Tapi ora langsung serius gitu. Itu problem. Kuwi nek kasus entah nom saiki ya. Iku nek iku man berarti kan kasus Gibranmu kan yang itu kesuwen ngenteni kan ya. Durung dikai kepastian kapan nek. Ya itu yang dibutuhkan wong itu kan kepastian ya. Nek menurutmu lanang butuh apa? Apa tuh? Tanya toh yang sudah mengalami. Nah aku kok teori neh. Banyak teori. Teori dikumpulke to. Nek wong lanang kuwi biasanya kemantapan hati. Ya ora. Soalnya kan mantap ke ning apa ya? Di satu titik kan sangat sulit untuk para laki. Ya. Kayak kemarin jarene apa banyak pilihan. Akhirnya kan rasa mantap. Ya ora. Sebelumnya itu tes pernah tak omong kan. Aku sebelum karo iki kan yo pengalaman ya, banyak pilihan. Akhirnya apa? Ya kan, gak jadi kan. Ya tak tinggal ke kabeh masuk ke satu perempuan, fokus ke satu perempuan, akhirnya alhamdulillah kayak gitu kan. Jadi wong lanang itu kudu mantap dengan pilihannya. Nah, masih ada beberapa pilihan yo gak bakal bisa mantap. Gitu. Nah, wong itu kan kepastian, dan wong lanang kemantapan. Soalnya nanti yang dipikirkan lelaki kan nanti menafkahi yang jangka panjang. Kalau perempuan biasanya kan cuman ya intinya karena dia juga terbatas umur ya kan, akhirnya yo golek sing pasti kayak gitu. Nah, jangan lelaki kan biasanya kan mikirnya kemantapannya dong. Aku urung mampu membiayai, menafkahi terus dan lain sebagainya kayak gitu ya. Akhirnya timbul rasa-rasa tidak percaya diri akhirnya. Aku sing dibuat PR para laki sekarang tuh itu karena sekarang mungkin perempuan kan level stylenya tinggi ya kan. Aku iso nungkoke wedhe apa ora ya kan, iso ngimbangi gaya hidup apa ora, iso jajak kene kafe apa ora, padahal kan enggak setinggi itu kayak dijalani. Nah, dia percaya sama kita, yo terima kasih duit sederhana, menurut. Betul. Ya, gitu. Berarti nak saya tangkap John, kalau dalam hidup berpasangan yang didasari dengan yang namanya cinta, ini kan menurut kita harus membedakan dulu antara cinta dan dagang, perdagangan. Contoh kecil gini. Mungkin ini perlu kita renungkan begini ya. Ada perempuan dilamar oleh laki-laki. Perempuannya mengatakan, aku nambah lamar mengko, kamu jadi suami saya. Bisa oke mobil aku enggak? Kuat enggak nyai aku listrik yang harganya 1 juta, 2 juta dan sebagainya. Itu kan sifatnya timbal balik. Kamu mengasih apa? Saya kalau engkau mampu memberikan aku sesuatu yang saya butuhkan atau inginkan, ya aku akan hidup sama kamu. Artinya bahwa nanti kalau belakangan ketika si laki-laki tidak bisa memberikan apa-apa pada si istri, berarti hancur dong. Maksudnya gini, harapan istri ini yang dibayang-bayangkan itu berarti nggak sesuai gitu. Nggak sesuai, artinya bahwa rumah tangga kalau nuansanya kayak begitu, itu bukan rumah tangga, itu perdagangan. Tawar menawar. Kamu bisa nggak kalau melayani saya? Kalau nggak bisa ya sudah selesai. Hidup kan nggak bisa begitu. Nah, kembali lagi dalam konsep cinta, itu nggak ada yang namanya perdagangan.
kalau masuk ke agama misalkan sih, saya moco surat apa ini sing rezekine lancar apa Al-Waqiah. Wah, tiap hari setiap pagi saya baca terus Al-Waqiah dengan maksud biar nanti rezeki saya oke, biar maksud dengan saya kaya. Padahal yang diinginkan oleh Tuhan itu enggak itu, Tapi iya kan? Tapi kalau konsepnya kita itu membaca Al-Waqiah secara terus-menerus biar kita kaya, itu kan kayak orang berdagang kan. Saya melakukan ini Tuhan, nanti saya harus dikasih ini. Padahal kan nggak tentu. Bisa-bisa Tuhan itu mengasih sesuatu yang lain yang tidak diharapkan oleh si manusia ini. Tapi yang dibutuhkan. Nah, dalam konsep agama itu, kalau sifatnya kayak begitu itu nggak benar. Itu nggak ada yang namanya keikhlasan atau ketulusan dalam beragama, karena berdagang gambarannya. Dan cinta John itu nggak ada yang namanya mode perdagangan, nggak ada, karena asasnya itu adalah ketulusan. Aku mau bersamamu, modelmu seperti apa, nanti kehidupannya apa, saya sudah cinta kok. Kayak orang dulu yang pernah saya Oh, yang itu. Yang sekarang sudah di Klaten kan? Siap, pokoknya pernah ngomong ini John. Terus nggak apa-apa mas, nanti jualan nasi kucing sama saya. Jadi gambaran cinta. Nggak perlu yang muluk-muluk, dia sudah siap manis dan pahit dalam kehidupan bersama. Inilah cinta. Tapi ketika ada perempuan yang mau hidup sama laki-laki hanya ingin enak itu, nah ini permasalahan. Masalahnya sih. Tapi permasalahannya dari kadang faktor orang tua juga ya. Orang tua, ya kan? terakhir aku pengen ngerti ki. Contoh ya jalan. Duh, kuwe ke masalahmu Iya, kok. kan. Kan ngomongin masalahmu ya kan? Ini faktor orang tua kan biasanya tak pingin jadi anak wedok lagi rekoso ya kan, saya menurut ya. Nah terus tekan kayak gitu kan akhirnya banyak penawaran kok sempat sopo kayak gitu ya, akhirnya kan seperti itu. Betul. Dengan pengalamanku, aku datang ke masuk ke rumahnya si bujuku ya kan sekarang, yo aku ngomong apa namanya, aku nek kon melu ning adat ini aku langsung apa nek orang duit tak jelasin mana langsung. Kira-kira frekuensi oke asal terus gak ada bahasa basi kan awakmu kan ngerti aku ora ada bahasa basi ya sing tak omong ke yo wis kuwi. Nah, akhirnya apa ya alhamdulillah walaupun aku ngomong seperti itu ketika hari H ada rezeki kan gitu nggak tahu ya kan, ingin punya niat baik, alhamdulillah dikasih rezeki kan itu alhamdulillah sekali ya, gitu ya kan. Akhirnya dapat donor dari entah gimana nyatanya yo lancar-lancar wae ya kan. Ya walaupun kurang-kurang sedikit yo wajar lah jenenge wong saiki ya kan, boleh orang-orang gitu. Jadi emang apa pertama itu yo faktor kemantepan sih, nah aku bilang tadi. Pertama itu faktor kemantepan, yang kedua itu kita berani nggak pas sama sama orang tuanya, tatap muka sama orang tuanya, berani nggak nembung sama orang tuanya. Yang kedua itu langsung dijalin wong wedok ya kuwi sisi mantep, sisi Ono. orang masalah ono nih. Yang kedua yo berani langsung ngomong sama orang tua. Itu Ji. Nah setelah kuwi yo tergantung negosiasi karo Orang tua ya, orang istri ya. Ya istri, orang tua kan yang penting golek ridone ya kan, golek ridone golek tungane ya kan. Akhirnya kan awake dhewe sing jalani kaya ngono. Terus setelah itu yo nanti meneh karo dirimu sebesar apapun nanti permasalahan di dalam keluarga jangan sampai ikut campur, cuman untuk ketika orang tua kok masuk dalam kehidupan keluarga anak, yo nanti malah jadinya salah paham dan sebagainya. Betul. Tapi sing tak ingin menyelesaikan ke dalam kehidupanku kayak ngono. Jadi lo enak, walaupun
engko ning jerone mbok piye rekasane anu yo wes cukup aku sama kamu yang tahu. Berarti Nah ini kan wis pengalaman modelnya. nah terus biji Akeh faktor sebenarnya. apa faktornya? Ini balik ceritamu Gibran mau ya kan? Ya iso lah aku hampir lah ono ning fase-fase ngene iki.